Oke, sudah. Monggo, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfani MM selaku Ketua STMIK Komputa Mama Jenang. Yang terhormat Bapak Musolehudin MPD selaku Wakil Ketua 2 Bidang Akademik sekaligus sebagai pemateri 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Mustangin MPD selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Bapak Dedi Purwanto SH selaku pemateri 2. Yang terhormat Hamzah Faizun Eskom selaku Ketua Alumni STMIK Komputa Mama Jenang. Serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta acara serba-serbi berwirausaha cerdas yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di acara yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh pemateri 1, kemudian pemateri 2, kemudian sesi tanya jawab dan penyampaian pandangan dari Ketua Alumni STMK Komputa Mama Jenang, kemudian yang terakhir yaitu acara penutup. Yang pertama-tama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Acara yang pertama yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Irfani MM. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Walakat 1 bidang akademik sekaligus narasumber Bapak Muhammad Salahuddin. Walakat 3 bidang kemahasiswaan Bapak Muhammad Mustangin. Para pembicara, para peserta rapat ataupun seminar pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia, yang tentunya saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama melakukan agenda yang diadakan oleh bidang 3 kemahasiswaan STIMIK Komputer Majenang dengan tema Grow Your Business Now. Acara ini juga sekaligus dalam rangkaian agenda P2MB STIMIK Komputer Majenang, yang mana agenda itu sudah dilakukan selama beberapa bulan ini, dan sekilas kami amati untuk pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, dan harapan kami program yang baik ini betul-betul dilakukan secara seksama dan juga dilakukan dengan sebaik mungkin, khususnya di bidang pelaporan, karena hal ini menyangkut dengan program yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi pesan kami, para peserta, para penerima hibah P2MW ini juga betul-betul bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin dan betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai asah soft skill Anda dalam mengarungi perkuliahan ini. Dan selanjutnya hari ini juga disampaikan terkait pembentukan atau pengukuhan dari Ikatan Keluarga Alumni STIMIK Komputer Majenang, yang saat ini ditunjuk sebagai ketua itu Mas Saiful Hamzah, dan juga nanti kami harapkan para alumni khususnya yang baru ini bisa merapat dalam artian menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana alumni, dan karena ini bukan program yang hanya sifatnya temporer, tapi hal ini akan diikuti juga oleh alumni-alumni selanjutnya, maka dari itu betul-betul bisa dikelola dengan baik dan menjadi wadah bagi Anda alumni untuk bersilaturahmi dan juga tetap membangun komunikasi yang baik dengan STIMIK, memberikan informasi masukan pada STIMIK Komputer Majenang agar sekali lagi Ikatan Keluarga Alumni ini betul-betul bisa memberikan warna yang berbeda untuk STIMIK Komputer Majenang. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara pada kesempatan siang hari ini, dan juga rasa terima kasih kami kepada para pembicara yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi dan sharing knowledge-nya pada kesempatan siang hari ini. Dan kepada para peserta sekalian, kami harapkan ajang-ajang seperti ini bisa mungkin Anda bisa ikuti dengan sebaik mungkin
mumpung masih kuliah, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti acara sejenis ini, acara apapun dan dimanapun, selama itu positif, saya sarankan untuk bisa mengikutinya dengan sebaik mungkin. Karena kalau bukan sekarang, saat ini Anda kuliah, nanti selepas Anda kuliah, mau mengikuti acara seperti ini, pasti waktunya akan lebih susah lagi. Jadi, sekali lagi, saya sampaikan apresiasi kepada penyelenggara sudah mengadakan acara ini dengan baik, dilaksanakan secara daring, insya Allah masih efektif, dan saya berdoa semoga acara ini bisa berjalan hingga dari awal sampai akhir dengan lancar dan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Irfangi MM. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Musolihuddin MPD. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama lengkap yaitu Bapak Musolihuddin MPD, tempat tanggal lahir Purworejo 22 Agustus tahun 1992, dengan alamat Jalan Pemuda RT 3 RW 16 Padang Jaya, tempat bekerja di STMK Komputa Mamajenang. Kemudian pendidikan yaitu tingkat pendidikan di SDN Jatiwangsan, tamat pada tahun 2004, kemudian SMPN 22 Purworejo, tamat pada tahun 2007, kemudian SMK Komputa Mamajenang, tamat pada tahun 2010, kemudian STAIS Majenang, tamat pada tahun 2016, dan IAIN Purwokerto, tamat pada tahun 2018. Kemudian pengalaman, yaitu yang pertama, sebagai pendamping Desa Inovasi di Cisuru, kemudian sebagai Ketua LP3M, kemudian sebagai Waket 1 Bidang Akademik, dan sebagai pendamping sertifikasi halal, Pak. Demikian kurikulum vitae dari Bapak Musolihuddin MPD. Kepadanya kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian yang kami hormati Ketua STIMIK Komputa Mamajenang, Bapak Ahmad Irfangi MM, yang kami hormati juga narasumber kedua Bapak Dedi Purwanto, yang kami hormati juga penyelenggara panitia dari Bapak Muhammad Mustangin, dan juga seluruh peserta mahasiswa-mahasiswi sekalian STIMIK Komputa Mamajenang. Mudah-mudahan dalam siang hari ini dalam keadaan sehat berbahagia. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, marilah kita sejenak berdoa dengan mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dapatkan hari ini tentunya bisa menjadikan manfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita ataupun juga diterapkan dalam teman-teman sekalian nanti dalam berwirausaha, ya. Dengan mengucap basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan lancar. Baik, saya mohon izin untuk bisa saya screen kaitannya dengan materi ini. Kalau tidak salah ini Grow Your Business Now. Jadi meningkatkan
tingkat bisnis berarti di sini rata-rata mahasiswa-mahasiswi UMKM nggih. Banyak yang UMKM di sini sepertinya. Ya. Mohon maaf sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu atau Mas mahasiswa dan mahasiswa sekalian ya. Ya, baik. Jadi di sini karena kami melihat banyak ada UMKM, sehingga di sini pun kami perlu menyampaikan terkait dengan adanya pentingnya sertifikasi halal ya bagi UMKM. Mungkin barangkali juga teman-teman ada yang sudah menjadi pendamping, nanti bisa kita sharing bersama. Namun bila memang ada yang belum, juga kita nanti di sini sifatnya kita bareng-bareng ya, kita belajar bersama. Jadi mengapa untuk halal itu memang dipentingkan, terutama dalam hal UMKM, yang mana UMKM di masa saat ini memang sangat banyak sekali kaitannya dengan UMKM, apalagi kalau kita lihat di Kabupaten Cilacap ini juga sangat banyak, apalagi dengan adanya mahasiswa ataupun pelaku usaha yang kemarin juga baru-baru ini membuat suatu produk begitu ya. Nah, apakah itu memang wajib halal atau tidak? Karena kita terutama adalah kaum muslim ya di sini, sehingga ini sangat penting bagi kita. Dan dasarnya apa? Yang pertama kita melihat bahwa dari Bapak Presiden kita juga menyampaikan bahwa kita jadikan industri halal ini adalah sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas dan produktivitas, terutama pada generasi-generasi muda kita, ya, agar kita bisa menjadikan sebagai sumber kesejahteraan umat. Begitu juga pada acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ini disampaikan juga oleh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyampaikan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia ini seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik begitu. Nah, sehingga dengan adanya hal yang disampaikan tadi, maka turunlah dasar hukum yang mana produk halal ini dituangkan dalam dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ini tentang jaminan produk halal. Jadi semua produk itu diharapkan nanti bisa halal semua ya. Meskipun ya karena kita tahu sendiri bahwa kita adalah seorang muslim, meskipun kita sudah tahu bahwa itu produknya halal kalau kita makan, tetapi rasanya kurang nyaman kalau belum ada sertifikasinya. Maka di sini adanya nanti sertifikasi terkait dengan produk-produk halal. Kemudian dituangkan lagi di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, kemudian regulasinya bagaimana? Di sini terdapat regulasi terkait implementasi jaminan produk halal ya. Yang pertama bahwa regulasi ini tadi sudah dituangkan di dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini tentang jaminan produk halal itu mencakup seluruh aspek produk-produk yang diciptakan oleh masyarakat ini, diharapkan nanti bisa halal gitu. Apapun itu produknya, harapannya bisa halal semua. Karena menuju untuk Indonesia halal di tahun 2024 mendatang. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 ini juga tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang Cipta Kerja, tadi juga sudah kami sampaikan. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021
Ini juga tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya. Jadi di sini juga dituangkan dalam peraturan Menteri Agama. Jadi pelaku UMKM ini kan juga nanti memiliki sertifikasi halal juga. Gitu. Kemudian keputusan Menteri Agama Republik Nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Ya, mungkin nanti ada beberapa yang akan saya gambarkan terkait dengan cara pengajuan dan juga produk-produk apa memang nanti perlu untuk disertifikasi halalkan. Kemudian regulasi berikutnya ini banyak ya peraturan-peraturannya. Mungkin nanti bisa kita share materinya saja, teman-teman nanti bisa membaca ini karena regulasi terkait dengan pemerintah ini memang banyak sekali. Ada peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 1 tahun 2021 ya. Nanti bisa kita baca bersama saja, nanti materinya akan kita share kembali. Jadi juga sama tentang keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2022. Ini tentang manual sistem jaminan produk halal untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro kecil atau self-declared. Yang selanjutnya, nah ini terkait dengan pengertian halal. Apa itu sertifikasi halal? Jadi sertifikasi halal ini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang mana dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu berdasarkan fatwa halal yang tertulis dan juga dikeluarkan oleh MUI dalam undang-undangnya nomor 33 tahun 2014. Sehingga produk-produk yang dibuat oleh teman-teman sekalian ini memang diharapkan nanti ke depan itu wajib bersertifikasi halal semua ya. Nah, cuma nanti model atau cara untuk melakukannya memang ada perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lain, nanti alurnya memang berbeda-beda dengan cara mendaftarkannya seperti apa, alurnya seperti apa gitu, nanti akan ada perbedaan. Kemudian pengertian produk. Nah, produk apa yang memang diwajibkan untuk bisa bersertifikat halal? Jadi produk di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1, yaitu produk yang bisa disertifikasi halal. Produk ini adalah barang dan atau jasa yang memang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau digunakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi semua jenis produk ya, bisa berupa obat makanan, minuman, obat-obatan ataupun dari unsur-unsur hewani yang memang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah barang. Nah, contoh produk barang itu ada beberapa hal di sini, contoh ada makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain sebagainya di sini. Kemudian kalau contoh jasa ini ada yang namanya jasa penyembelihan hewan. Ada pengolahan, ada penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian dan lain-lain. Dan ini sudah ditetapkan ya. Masing-masing untuk yang 3 ini, 1, 2, 3 ada makanan, minuman, obat dan kosmetik. Itu ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian ya, terkait dengan lembaga terkait dan MUI. Ya, untuk produk kimiawi dan biologi ini hanya yang terkait dengan makanan atau minuman atau obat atau kosmetik. Ini yang nanti bisa untuk kita sertifikasi halalkan gitu. Kemudian yang barang gunaan atau dipakai, digunakan atau dimanfaatkan ini hanya bagi barang yang berasal dari atau mengandung unsur hewan. Kemudian Undang-Undang Nomor 33, jadi ini memang mewajibkan bahwa setiap produk itu bukan hanya dari wilayah Indonesia saja ya, tetapi bahwa produk yang nantinya akan beredar di wilayah Indonesia ini sesuai dengan peraturan Menteri tadi disampaikan, ini wajib nanti bersertifikat halal.
ya. Maka di sini produk setiap yang masuk ataupun beredar dan juga diperdagangkan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu semua wajib bersertifikasi halal. Ini semua juga sudah menganut dalam kebijakan dan juga sudah dalam ketentuan undang-undang. Maka diharapkan para UMKM nantinya ke depan ini bisa memberikan produknya itu adalah memiliki sertifikat halal. Kemudian kewajiban sertifikasi halal ini memang dituangkan per tanggal 17 Oktober 2024 bahwa semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia ini wajib bersertifikasi halal. Kita perlu ingat bahwa di sini dituangkan yaitu makanan dan minuman ya. Jadi kalau yang bukan berupa makanan atau minuman mungkin nanti lain lagi. Tetapi di sini yang ditekankan adalah makanan dan minuman ini wajib per tanggal 17 Oktober 2024 itu semua harus sudah bersertifikasi halal. Nah, berupa apa? Jadi di sini untuk yang barang tadi juga sudah kami jelaskan, ada barangnya, ada jasa seperti ini. Jadi memang tujuan untuk sertifikasi halal ini adalah untuk menjamin bahwa kita itu sebagai seorang muslim ya sudah layak kita untuk memakan hal-hal yang halal dan terjamin lagi, ada jaminannya lagi dari sertifikat tersebut. Kemudian tahapan atau sertifikasi halal. Di sini ada tahapannya, kaitannya dengan makanan dan minuman. Ini waktu atau rentangnya yang diberikan adalah per mulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Itu untuk produk makanan dan minuman. Sehingga ini ada kesempatan bagi teman-teman yang memiliki produk UMKM berupa makanan ataupun minuman ya. Jadi masih bisa ada batas waktu untuk bisa mengajukan kaitannya dengan ada legal formalnya dari sertifikasi halal itu. Kemudian kalau untuk obat atau jamu atau suplemen itu per tanggal 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah rentang atau tahapan sertifikasi halal yang memang diberikan dari pemerintah untuk kita mensukseskan produk-produk di Indonesia ini agar bisa halal seluruhnya. Kemudian jenis layanan sertifikasi halal. Jadi dalam sertifikasi halal ini memiliki dua jalur. Yang pertama ada jalur yang sifatnya adalah reguler. Yang kedua ada jalur yang namanya adalah self-declare. Artinya apa? Bahwa jalur reguler ini maka untuk penerbitan sertifikasi halalnya nanti akan dicek oleh auditor halal. Sehingga jalur reguler ini sifatnya untuk produk-produk yang agak kredit ya, agak sulit di sertifikasi halal. Artinya produk-produk tersebut bisa harus masuk ke uji lab. Sehingga ini perlu dengan adanya auditor halal. Namun apabila teman-teman sekalian atau mahasiswa di sini kok produknya adalah tidak perlu untuk uji lab misalkan, maka Anda bisa nanti mengajukannya adalah lewat self declare. Karena nanti akan didampingi oleh pendampingnya, oleh pendamping proses produk halal gitu. Nah, biasanya untuk reguler ini berbayar, tapi untuk self declare ini gratis ya, tidak dikenakan biaya. Nah, nanti untuk rinciannya seperti apa nanti akan kami jelaskan juga. Nah, ini untuk alur sertifikasi halal yang melalui jalur reguler ya. Jadi kalau Bapak atau Ibu, Mas, Mbaknya semuanya punya produk yang memang harus melalui sertifikasi mau mengajukan sertifikasi halal, tetapi harus diuji lab, maka nanti harus memilih dengan jalur reguler ini. Jadi yang pertama nanti sebagai pelaku usaha itu bisa mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.co.id dengan si halal nanti.
baru kemudian nanti diverifikasi oleh BPCPH dan mengumpulkan berkas-berkasnya. Kemudian setelah itu baru dari LPH, Lembaga Produk Halal, ini menghitung dan mengirimkan biaya pemeriksaan. Setelah itu masuk lagi ke BPCPH lagi untuk menerbitkan tagihan pembayaran. Jadi di sini berbayar kalau yang sifatnya adalah reguler. Kemudian pelaku usaha juga bisa melakukan pembayaran dan upload bukti bayarnya. Setelah itu BPCPH melakukan verifikasi dan kemudian BPCPH menerbitkan surat tanda terima dokumen, lalu LPH melakukan pemeriksaan, dan seterusnya MUI melakukan sidang fatwa, baru kemudian BPCPH melakukan penerbitan sertifikasi halal. Maka setelah itu pelaku usaha dapat mendownload di link atau di akun si halal yang sudah dimiliki. Ini proses untuk jalur reguler. Nah, biasanya untuk jalur reguler itu salah satu contohnya adalah tempat penyembelihan hewan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya tempat penyembelihan hewan, maka ini prosesnya nanti masuk ke yang reguler. Mengapa? Karena dalam penyembelihan hewan ini kan harus memiliki auditor tertentu ya. Menyembelih hewan ini tidak sembarangan gitu. Sehingga ini memang perlu untuk diaudit oleh auditor halal. Kemudian contoh lagi dengan produk-produk yang basicnya adalah daging. Ya, kalau yang sifatnya daging, ini karena tadi berasal dari hewani, memang hewannya itu halal, contoh berbahan baku dari ayam. Tetapi ketika ayam cara pemotongannya ada yang salah, misalkan, nah maka ini perlu diperhatikan di situ. Artinya auditor halal nanti yang bisa untuk memberikan sertifikasi halal. Dan itu masuknya adalah ke jalur reguler. Kemudian yang kedua, ini ada alur sertifikasi halal yang melalui jalur self-declare. Untuk self-declare ini adalah salah satu contoh pelaku usaha yang mana produk-produknya itu semua bahan bakunya adalah sudah dijamin halal. Artinya ini lebih mudah ya Bapak Ibu, lebih mudah. Karena apa? Bahan-bahan baku yang mana tadi digunakan untuk pembuatan produk semua sudah ada logo halalnya. Jadi contoh Bapak Ibu mau buat mendoan, mendoan pun juga harus disertifikasi halal ya Bapak Ibu. Pecel gitu juga harus disertifikasi halal. Ke depan itu semua produk yang diedarkan itu harus disertifikasi halal. Maka dalam pengajuannya di sini salah satu contoh ada bahan baku tepung, kemudian ada bahan baku minyak goreng dan lain-lain. Itu harus ada logo halalnya. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk pengajuan sertifikasi halal. Nah, kemudian untuk self declare ini bagaimana, apakah berbayar atau tidak? Nah, di sini sudah diterangkan ya Bapak Ibu untuk tarif layanan sertifikasi halal bagi usaha atau UMKM. Ternyata untuk persyaratan yang self declare itu adalah Rp0 Bapak Ibu. Jadi biaya pendaftaran penetapan halal itu aslinya Rp230.000, tetapi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara pusat daerah dan juga oleh fasilitas lembaga negara. Jadi yang self-declare ini adalah gratis. Kemudian untuk yang reguler, nah kalau yang reguler tadi disampaikan yaitu kalau yang reguler adalah 300.000 sampai sekisaran 350.000. Ini kisarannya ya. Nah, kalau yang self declare ini cukup mudah sebetulnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu klik untuk ptsp.halal.co.id, kemudian menjadi sebagai pelaku usaha, nanti verifikasi dan validasi. Jadi mengajukan syarat-syaratnya, nanti akan divalidasi oleh pendamping halal. Nah, di sini bedanya ya Bapak Ibu. Kalau tadi diverifikasi oleh auditor halal, tapi kalau yang self declare ini adalah oleh pendamping halal, jadi lebih mudah. Nanti dari pendamping halal masuk ke BPCPH, setelah itu kemudian ada surat tanda terima, masuk ke fatwa MUI, kemudian baru muncul sertifikat halal. Baru kemudian bisa di-download oleh pelaku usaha. Nah, berapa lama waktunya? Biasanya ini kurang lebih sekitar
Kalau tidak ada perbaikan atau tidak ada permasalahan ya Bapak Ibu, itu normal-normalnya waktu sekitar 2 bulan itu sudah bisa keluar sertifikat. Tetapi terkadang yang lama adalah di sini Bapak Ibu. Kadang kan setelah dari PPH atau penjamin halal sudah mengkonfirmasi untuk diokekan, namun di BPCBH masih ada kekurangan. Ya, salah satu contohnya misalkan ada kekurangan satu saja, misal ada bahan air tetapi air tidak dimasukkan, maka itu menjadi menghambat di sini. Dikembalikan lagi ke sini, ke PU lagi. Jadi mengembalikannya bukan ke pendampingnya, tetapi mengembalikannya adalah ke pelaku usahanya. Sehingga pelaku usaha harus memperbaiki dulu. Nah ini tergantung pelaku usahanya cepat atau tidak. Kalau pelaku usahanya cepat, biasanya langsung muncul lagi nanti diverifikasi lagi oleh PPH. Tapi kalau pelaku usahanya agak lama, ya maka nanti bisa jadi lama lagi. Ya, jadi tidak menentukan untuk 2 bulan itu. Normalnya adalah 2 bulan. Kemudian ini sama ya seperti tadi bahwa latar belakangnya kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian ini mungkin ya sedikit biar Bapak Ibu lebih memahami bahwa pendamping halal itu apa? Pendamping PPH itu adalah seseorang ya, orang yang melakukan proses pendampingan PPH. Jadi karena saya sebagai pendamping PPH, Bapak Ibu nanti yang mau mengajukan itu nanti bisa melalui saya. Di sini bisa nanti untuk saya dampingi begitu. Nah, kemudian nanti masuk setelah dari saya alurnya masuk ke pendamping lembaga pendamping. Lembaga pendamping itu dari perguruan tinggi atau dari lembaga yang memang mereka punya sertifikasi untuk menjamin kehalalan. Maka disebut dengan LPH biasanya ya. LP3H. Nah, LP3H ini nanti yang akan memverifikasi juga hasil dari PPH, dari pendamping halal. Nah, kemudian pendamping PPH adalah memiliki kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro kecil atau UMKM ya. Jadi tugasnya adalah memang mendampingi Bapak Ibu sekalian bagi yang mau mengajukan sertifikasi halal. Jadi nanti kita bantu begitu untuk yang ingin mengajukannya. Nah, standar halal, bagaimana kita akan menyatakan itu halal atau tidaknya? Jadi memang ada salah satu persyaratannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa pelaku usaha jadi harus harus mengisi pernyataan yang dikeluarkan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPCPH. Nanti akan kita berikan blanko. Blanko itu untuk ditulis ya standarnya. Nanti ada di situ kan kita dampingi. Begitu nanti ditandatangani oleh pelaku usaha. Kemudian standar halal ini paling sedikit adalah yang pertama, adanya pernyataan pelaku usaha atau ikrar. Yang kedua adalah kehalalan produk atau bahan yang digunakan. Yang ketiga ada PPH. Dan kemudian ada pendampingan. Jadi ada pendampingannya juga. Ini standarnya begitu. Kemudian pendampingan PPH yang dimaksud yaitu dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi tentang pernyataan kehalalan. Nah, ini produk-produk ya Bapak Ibu yang memang bisa untuk disertifikasi halalkan atau diajukan masuk ke dalam sertifikasi halal. Salah satu contohnya misalkan makanan itu berbahan dasar dari susu dan analognya. Misalkan ini ada makanan pencuci mulut ya, seperti halnya ada es krim dan seterusnya. Ini boleh untuk diajukan. Lemak berbahan dasar dari minyak itu juga boleh untuk diajukan. Nah, kemudian minuman ini macam-macam ya. Ada sari buah atau sari sayuran, jus gitu, konsentrat dari sari buah, kemudian minuman berbasis air, berperisa dan seterusnya. Ini juga bisa diajukan. Obat itu juga bisa diajukan seperti jamu, obat ekstrak dan lain sebagainya. Dan ini bisa masuk ke self declare. Nah, ketentuan syariat Islam bahwa menyatakan kenapa sih kok harus halal? Ya, jadi memang betul bahwa di dalam hadis juga sudah disampaikan innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Jadi yang halal itu juga sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Namun yang perlu diketahui adalah
bahwa tidak semua yang halal itu bisa menjadi halal atau tidak semua yang haram itu adalah haram. Karena apa? Di sini ada yang namanya mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Jadi di sini itu bisa juga diketahui adanya subhat ya. Maka barang siapa yang menghindari dari subhat itu, maka ia akan menjaga kesucian dari agama dan kehormatannya. Ya, bisa jadi kalau kita tidak tahu apakah ini halal atau tidaknya, karena apalagi dalam makanan ya ini, kalau tidak ada kehati-hatian, ya bisa jadi itu adalah satu hal yang subhat. Kemudian penyebab keharaman itu biasanya berdasarkan dari najis, yang mungkin ini teman-teman sudah tahu ya, kotor, menjijikan, berbahaya, memabukkan, dari binatang buas, atau ada dalil yang memang dianjurkan untuk hewan yang dianjurkan dibunuh atau yang dibiarkan. Ini bisa menyebabkan keharaman suatu produk. Mungkin saya lanjut lagi karena ini waktunya ya. Nah, ini juga perlu diketahui ya, teman-teman sekalian, jika memang Bapak Ibu sering melakukan jajan atau di mana, itu ternyata ada istilah-istilah yang memang harus kita ketahui. Dan ini adalah berikut daftar yang dilansir oleh Halal MUI, bahwa jika ada komposisi ya, misalkan ada makanan tetapi kok ada komposisinya pig misalkan. Nah, ini berarti sudah jelas ya, ini haram, tidak boleh dipakai. Karena pig ini kan adalah artinya adalah seekor babi muda gitu. Kemudian ada pork, ini swine, hog, boar, banyak sekali. Nah, ini terutama kadang kalau misal kita lihat di makan makanan kayak seperti es krim atau apa begitu, ini juga harus diperhatikan tentang komposisinya. Ya, kita untuk kehati-hatian memang harus mengetahui tentang ini. Nah, ini hal-hal yang kadang di komposisi itu menggunakan bahasa-bahasa misal dari Jepang ataupun dari luar negeri yang memang kita tidak tahu bahasanya. Nah, ini memang perlu untuk kehati-hatian kita ya. Selanjutnya, nah untuk pembuatannya, jadi untuk mengajukan halal kurang lebihnya nanti teman-teman bisa melalui OSS, ini izin dulu ya lewat NIP. Nah, nanti setelah izin lewat NIP baru teman-teman bisa untuk masuk ke akun si halal. Kalau belum memiliki NIP belum bisa untuk masuk ke akun si halal. Nah, syarat untuk memiliki NIP ini adalah harus ada KTP, kemudian alamat email, nomor telepon, nomor BPJS, dan seterusnya yang sesuai dengan yang dibutuhkan di NIP tersebut. Nah, nanti kalau sudah baru bisa masuk ke akun si halal. Ingat logo si halal nanti seperti ini, karena ada juga halal yang tulisannya pakai bahasa Arab ya, pakai tulisan Arab. Nah, kalau yang pakai tulisan Arab itu akun palsunya ya. Kalau yang resminya adalah tulisannya si halal biasa pakai tulisan Indonesia. Nah, nanti proses-prosesnya adalah teman-teman nanti login ya, ini baik produk dari luar negeri, dalam negeri maupun dari instansi pemerintah, itu semuanya wajib melakukan registrasi di NIP terlebih dahulu. Setelah dari NIP baru kemudian update data lengkap dari PU, ini nanti bisa masuk ke akun si halal ya. Kemudian ajukan permohonan, nanti diverifikasi oleh pendampingnya, baru diverifikasi oleh LPH atau pernyataan pelaku usaha, baru kemudian masuk ke sidang fatwa MUI, divalidasi, baru kemudian muncul sertifikat halal elektroniknya. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Mungkin langkah-langkahnya ini juga nanti barangkali ada pertanyaan atau apa, mungkin nanti karena ini ke bawah tinggal langkah-langkah saja, saya kira teman-teman nanti bisa paham dengan langkah-langkah yang ada ini ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tadi terkait dengan pentingnya kita memiliki sertifikasi halal untuk produk kita. Ya, saya cukupkan untuk materi saya di siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mussolehudin MPD kami ucapkan terima kasih. Kemudian
yaitu pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Purwanto SH. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup terlebih dahulu, nggih, Bapak. Yang pertama yaitu nama lengkap Dedi Purwanto SH, tempat tanggal lahir Brebes 10 Juli tahun 1988, jabatan sebagai analis kebijakan ahli muda, unit kerja di bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan DPM PTSP Kabupaten Cilacap. Kemudian alamat rumah yaitu di Jalan Seto RT 4 RW 7 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Beralamat kantor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap, gedung lantai 2 Terminal Tipe A Cilacap, Jalan Gatot Subroto, nomor 268, Gunung Simping Cilacap. Kemudian riwayat pendidikan yaitu MI Muhammadiyah Pesantunan Brebes, lulus pada tahun 2022. Kemudian SMP Negeri 2 Kecamatan Brebes, lulus pada tahun 2004. Kemudian SMA di Negeri 1 Kota Tegal, lulus pada tahun 2008. Dan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, lulus pada tahun 2012. Kemudian ada pun riwayat pekerjaan. Yang pertama yaitu sebagai manajemen training di Alfamidi tahun 2012. Kemudian sebagai staf prosurmen di PT Cipta Hasil Sugiarto Cirebon pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian sebagai staf marketing PTS CG Redimix Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015. Kemudian sebagai analis produk hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2015 sampai 2017. Kemudian sebagai analis dokumentasi hukum dan kerjasama pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian sebagai analis rancangan kerjasama pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sampai 2021. Kemudian sebagai Kepala Seksi Pelayanan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 dan sebagai analis kebijakan ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian ada pun ini moto hidup nih dari Bapak Dedi Purwanto SH, yaitu seperti berikut. Kalau mimpi jangan nanggung, kalau nanggung jangan mimpi, karena cerita hidup berawal dari mimpi, karena maka mimpilah yang indah-indah biar kisah hidupmu indah. Seperti itu moto hidup dan daftar riwayat dari Bapak Dedi Purwanto SH. Kepadanya untuk membacakan atau materi hari ini kami persilahkan. Terima kasih Mbak Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan STIMIK Komputama Majenang, dan terima kasih juga untuk panitia yang telah mengundang saya untuk ikut gabung. Ini adalah media yang terus terang kami dari DPM PTSP menunggu aktif atau ikut serta masyarakat dalam mensosialisasikan perizinan berusaha berbasis risiko. Baik, seperti ada bocor ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait perizinan berusaha berbasis risiko, nyambung dengan tadi yang sertifikasi halal. Apalah artinya kalau panjenengan semua punya produk tetapi tidak dapat dipasarkan karena produk yang dapat dipasarkan idealnya memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Langsung saja nggih, saya izin untuk share screen.
Ya, seperti yang tadi sudah dikenalkan, saya dari DPM PTSP. Lebih khusus saya sekarang ditugaskan di Mall Pelayanan Publik. Jadi nanti teman-teman di Majenang dan sekitarnya kalau misalnya mau ngurus perizinan ataupun non perizinan, semuanya sekarang sudah ada namanya Mall Pelayanan Publik. Tempatnya di lantai 2 Terminal Bangga Bangun Desa di Jalan Gatot Subroto. Jadi nanti nggak perlu pakai kendaraan pribadi, pakai bis pun bisa, turun di terminal, naik ke lantai 2, mau ngurus KTP juga bisa, mau ngurus SKCK bisa, mau ngurus kartu pencari kerja bisa, mau ngurus perizinan berusaha juga bisa. Semuanya ada di DMPP. Namun pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait apa itu Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA, yang bahasa Indonesianya itu perizinan berusaha berbasis risiko. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak kami dengar. Cek. Kedengaran? Iya, sudah. Oke. Jelas ya. Oke. Oke. Baik, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diundangkan kembali atau diberlakukan kembali peraturan pelaksanaannya. Ada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan seterusnya ada banyak sekali PP. Kemudian untuk di tingkat daerah kami juga sedang menyusun perda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, untuk perizinan berusaha berbasis risiko sekarang itu dibagi berdasarkan analisis tingkat risiko perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha tidak diberikan seperti dulu. Kalau dulu itu kegiatan usaha, izin usaha diberikan basisnya adalah izin. Karena namanya izin artinya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di depan, baru seseorang itu diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Sekarang dibagi berdasarkan analisis tingkat risiko. Analisis tingkat risiko ini dibagi berdasarkan identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, kemudian penilaian potensi terjadinya bahaya. Nah, tingkat risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu risiko rendah, menengah, dan risiko tinggi. Untuk risiko menengah dibagi menjadi 2, menengah rendah dan menengah tinggi. Nah, tingkat risiko ini menentukan cara pelaku usaha untuk memproses atau memperoleh perizinan berusaha. Nah, untuk risiko rendah itu cukup nomor induk berusaha. Dan risiko menengah rendah atau menengah tinggi ada nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sedangkan risiko tinggi baru namanya izin. Jadi dibiasakan sekarang menyebut izin usaha itu sebagai perizinan berusaha karena beda-beda risiko, beda nama izin usahanya atau perizinan berusaha. Nah, selain tadi ada nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin, sebelum pelaku usaha melakukan kegiatan usaha itu ada namanya persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha ini ada 3. Pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kalau dulu namanya izin lokasi, ini diproses di OSS. Jadi tidak perlu ke sana kemari, di OSS langsung diproses. Kemudian ada persetujuan lingkungan, ada SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Itu juga diproses melalui OSS. Dan yang terakhir ada PBG dan SLF. Dulu namanya izin mendirikan bangunan, sekarang namanya persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Ini diproses melalui SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang dibangun oleh PUPR, Kementerian PUPR. Ya. Untuk KKPR ini ada KKPR darat, ada KKPR laut, dan ada KKPR hutan. Untuk KKPR darat ini kewenangannya ada di Kementerian ATR BPN, kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk KKPR laut itu misalnya nelayan, yang nelayan dengan kapasitas besar itu juga dia harus punya izin usaha untuk dapat
melaut itu dia harus punya KKPR laut. Itu menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian untuk pemanfaatan hutan itu ada KKPR hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk persetujuan lingkungan hidup tadi sudah disampaikan ada SPPL, UKLUPL dan AMDAL. Ya. Selanjutnya ini adalah gambaran umum mengenai pemrosesan perizinan berusaha berbasis risiko di OSS. Untuk yang risiko rendah dan menengah rendah ini berdasarkan self-declare atau pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Jadi ketika pelaku usaha sudah input data, di situ akan untuk yang risiko rendah akan terbit nomor induk berusaha yang langsung berlaku sebagai legalitas untuk melakukan persiapan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Kemudian risiko menengah rendah, di situ setelah persetujuan atau pernyataan mandiri pelaku usaha, langsung terbit nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang berlaku sebagai legalitas untuk melakukan persiapan operasional dan komersial kegiatan usaha. Selanjutnya, untuk yang risiko tinggi dan menengah tinggi dan risiko tinggi, ini agak berbeda dengan yang risiko rendah dan menengah rendah. Di sini setelah pelaku usaha memasukkan data usahanya, sebelum pelaku usaha mendapatkan sertifikat standar atau izin, dia harus mengupload persyaratan sesuai dengan kegiatan usahanya. Setelah pelaku usaha mengupload, baru ada kegiatan verifikasi dari perangkat daerah atau dinas terkait atau dari kementerian yang berwenang. Setelah diverifikasi, baru DPMPTSP atau Kementerian BKPM bisa mengeluarkan sertifikat standar atau izin usahanya. Ya, ini jenis-jenis dokumen perizinan sekarang ya yang harus dipahami oleh masyarakat. Pertama ada nomor induk berusaha, kedua sertifikat standar, dan ketiga izin. Dan yang terakhir ada namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Sebagai contoh, teman-teman ini kan arahnya mau jadi wirausaha ya. Yang paling simpel misalnya kita punya produk makanan. Kita punya produk makanan katakanlah stripping. Nah, untuk menjalankan kegiatan usahanya maka dia harus mendaftarkan kegiatan industri makanannya dulu. Nah, untuk produknya dapat dipasarkan, dia harus punya dokumen namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa SPPIRT. Nah, SPPIRT sekarang diproses melalui OSS, jadi tidak lagi melalui Dinas Kesehatan. Dan prosesnya pun lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Kalau sekarang hanya berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha sudah memiliki PIRT sebagai dasar untuk izin edar dari produk makanan industri rumah tangga. Punten Pak Dedi, sepertinya PPT-nya nggak jalan apa ya? PPT-nya nggak jalan? Iya, coba di full-kan saja Pak. Kalau kayak gini jalan nggak? Ini malah off ini, nggak share screen. Coba share screen ulang lagi Pak. Ya. Punten. Ya. Sudah? Oke, bisa Pak. Gini aja lah ya. Oke. Ini gambaran umumnya di pemrosesan di sistem OSS. Pelaku usaha pertama input data, kemudian memilih bidang usahanya. Kemudian di situ ada pengisian data usaha meliputi judul usahanya apa, kemudian alamat usahanya di mana, kemudian modal usaha, jumlah karyawan, kemudian nama produknya, kemudian omset per tahunnya berapa, setelah itu validasi ya. Kalau risiko rendah dia langsung dapat NIB, kalau risiko menengah rendah pernyataan mandiri kemudian dia langsung dapat NIB dan sertifikat standar. Untuk risiko menengah tinggi dan risiko tinggi tadi ada pemenuhan persyaratan terlebih dahulu baru dia mendapatkan perizinan berusahanya. Di OSS ini untuk pembagian pelaku usahanya ada UMK dan non-UMK. Ini perlakuannya beda antara pelaku usaha UMK dengan non-UMK. Ya. Untuk UMK
jenisnya ada orang perseorangan dan ada badan usaha. Untuk badan usaha di sini ada persyarikatan atau persekutuan, kemudian ada yayasan, ada perseroan terbatas. Kalau yang sekarang terbaru ada perseroan terbatas perorangan atau PT perseorangan. Kemudian ada CV, ada badan hukum lainnya, kemudian ada BLU, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman manakala ingin mendaftarkan diri dalam oss.go.id. Pertama adalah NIK, ya, data yang ada di KTP, KTP-nya dipersiapkan, NPWP jika ada. Untuk sekarang tidak diwajibkan karena ke depan NIK berlaku sebagai NPWP. Jadi NPWP tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga ada email atau nomor WA. Ya. Sekarang untuk pendaftaran cukup dengan nomor WA, nanti kode OTP-nya akan dikirimkan melalui nomor WA itu, diisi, kemudian bisa melanjutkan untuk pengisian data usaha. Untuk tadi pembagian UMK dan non-UMK, ini sekarang ada perbedaan ya. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk UMK itu nilainya sampai dengan 500 juta. Kalau sekarang nilainya diperbesar, di mana untuk usaha mikro itu nilainya atau modalnya itu 0 sampai dengan 1 miliar. Untuk usaha kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar, menengah 5 sampai dengan 10 miliar, dan usaha besar itu lebih dari 10 miliar. Modal ini di luar tanah dan bangunan, jadi hanya untuk kegiatan operasional, kemudian investasi lain-lain, kemudian peralatan dan mesin. Sementara untuk tanah dan bangunan tidak dihitung sebagai modal. Nah, untuk yang pelaku UMK diberikan kemudahan-kemudahan dalam sistem OSS atau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pertama tadi kemudahan legalitas, di mana ada mekanisme pendirian perseroan perseorangan atau PT perseorangan. Kan ada kegiatan-kegiatan usaha yang hanya dapat dilaksanakan oleh PT, misalnya kayak teman-teman nih, misalnya punya modal, kemudian karena bukan apoteker, pengen buka apotik, maka dia hanya bisa dilaksanakan oleh perseroan. Teman-teman bisa mendirikan PT perseorangan untuk mendirikan apotik. Kemudian tapi untuk PT perseorangan ini modalnya maksimal 1 miliar. Ketika modalnya sudah di atas 1 miliar, maka dia harus menjadi PT yang biasa. Kemudian yang kedua, kemudahan legalitasnya yaitu NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ya, dia berlaku sebagai identitas, legalitas, SNI, dan pernyataan jaminan produk halal. Ya, tadi yang sudah disampaikan di depan bahwa itu self declare, ini dia berlaku sebagai pernyataan mandiri terkait jaminan produk halal tadi. Kemudian karena data ketika teman-teman sudah masuk ke OSS itu datanya otomatis masuk ke lembaga atau kementerian terkait, termasuk di dinas-dinas daerah juga masuk. Maka di situ kami akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan. Gitu. Kalau dulu itu kan sebelum kita melakukan kegiatan itu kita harus melakukan pendataan melalui desa dan sebagainya. Kalau sekarang cukup mengambil data dari OSS, kita langsung bisa melakukan pembinaan. Nah, dengan melalui OSS ini juga sudah tidak ada lagi nih pembebanan biaya bagi pelaku UMK. Ya, karena sudah melalui OSS bisa diproses sendiri kapanpun dimanapun, maka pemrosesannya lebih mudah dan lebih murah. Kemudian di sini ada kemudahan pemasaran pasar produksi, di mana sekarang diwajibkan kami pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan 30% dari fasilitas publik itu sebagai pusat atau tempat promosi produk UMK. Seperti kami di sini MPP, kami juga menyediakan space untuk tempat promosi teman-teman usaha mikro. Ya. Nah, selain tadi NIB berlaku sebagai perizinan tunggal, di sini juga diberikan kemudahan di mana persyaratan dasar berupa KKPR, kemudian SPPL itu hanya menggunakan pernyataan mandiri saja, dan itu diproses di OSS langsung keluar bersamaan dengan perizinan berusaha yang menjadi dasar.
untuk kegiatan usaha. Kemudian yang baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah adanya asas fiktif positif. Dulu sudah ada asas fiktif positif, tetapi itu harus melalui proses persidangan dulu di tata usaha negara. Kalau sekarang ini asas fiktif positif itu hanya berdasarkan norma standar kriteria atau jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Misalnya saya untuk mengurus perizinan usaha klinik, saya diberikan jangka waktu 25 hari kerja. Dalam jangka waktu 25 hari kerja, kami DPMPTSP belum memproses persyaratan, maka sertifikat standar untuk kegiatan usaha klinik itu akan keluar secara otomatis tanpa perlu kami verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini untuk kepastian pelaksanaan usaha dan pelaksanaan atau apa ya istilahnya kepastian bagi pelaku usaha kapan izinnya akan dikeluarkan. Jadi kalau sudah melewati jangka waktu tertentu maka otomatis akan keluar. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan, nanti selebihnya kita diskusi apa itu perizinan berusaha. Pesan saya buat teman-teman yang sedang menjalankan atau akan memulai kegiatan usaha, jangan ragu-ragu untuk memproses perizinan berusahanya, karena dengan teman-teman sudah punya NIB, maka teman-teman bisa mengakses untuk fasilitasi produk halal tadi, kemudian juga teman-teman bisa mengakses untuk permodalan. Termasuk misalnya nih teman-teman punya kegiatan usaha di rumah, kemudian pengen dapat listrik subsidi untuk industri rumah tangga pun syaratnya salah satunya adalah nomor induk perusahaan. Jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman yang punya kegiatan usaha untuk mendaftarkan kegiatan usahanya melalui oss.go.id. Begitu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Purwanto SH dan juga Bapak Musholehudin MPD atas pemaparan yang sangat luar biasa pada hari ini. Kemudian sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Mas Hamzah Faizun Eskom untuk menyampaikan sambutan atau penyampaian pandangannya selaku Ketua Alumni STMIK Komputama Majenang. Kepada Mas Hamzah Faizun Eskom, kami persilahkan. Ini Hamzah Faizun atau Saiful Hamzah nih Pak Mustahil? Saiful Hamzah, silakan. Nggih, Mas Saiful Monggo. Hamzah, mohon maaf. Nggih, Mas Saiful Hamzah Eskom kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk pembagi acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadu. Yang kami hormati Bapak Irfangi MM selaku Ketua STIMIK Komputama Majenang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Mustangin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sholehudin. Yang kami hormati Bapak Dedi selaku narasumber dari Pemda Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati dan yang kami banggakan semua rekan-rekan mahasiswa STIMIK Komputama Majenang dan yang sudah menjadi alumni baru saja wisuda angkatan pertama STIMIK Komputama Majenang. Terkait pemberian pandangan ya terkait masalah usaha. Bahwasanya selama ini Bapak terkait masalah perizinan ya, lagi-lagi bahwasanya kalau mungkin regulasi yang sekarang sudah dipermudah gitu lagi. Kalau dulu mungkin beberapa kali saya bertemu dengan beberapa teman yang usaha itu memang terkendala ya.
terkendala terkait beberapa syarat mungkin ya, dulu itu, tapi dulu. Terkait masalah ketika beliau itu punya produk, punya usaha yang dimana ketika memiliki usaha itu harus ada izinnya. Tapi ketika mau membuat izin kok susah kayak gitu loh. Itu dulu kita pernah itu sharing-sharing bersama teman-teman. Bahkan ada teman yang mengatakan pati-pati kon gawe izin dari membuat izin nih susah kayak gitu loh. Nah, mudah-mudahan kalau mati dan perkembangan regulasi yang terbaru kelihatannya sekarang malah didorong ya berkaitan dengan UMKM atau klaster usaha ya, usaha di Kabupaten Cilacap. Apalagi dengan beberapa kali saya mengamati dari peran penting atau pemangku-pemangku wilayah seperti Pak Wabub itu juga selaku penggerak UMKM juga ya. Nah, ini artinya mendorong bagi para pengusaha kecil untuk bisa dengan mudah melakukan membuat perizinan seperti itu. Dan tidak sedikit juga dari teman-teman mahasiswa itu dari Bapak Solehudin atau Bapak Dedi itu juga banyak sekali yang memiliki usaha, Pak. Contoh dari teman kami yang ada di Cipari itu ada punya usaha budidaya jamur yang diproduksi menjadi mungkin jamur crispy atau apa. Itu juga mungkin dengan adanya regulasi terbaru mungkin perlunya adanya sertifikasi halal atau mungkin tadi ada beberapa perizinan harus dipenuhi terkait masalah pengembangan usaha. Mungkin nanti bisa kendalanya ketika kita punya usaha mau titip di Alfamart, mau titip di mungkin toko-toko swalayan itu belum diterima karena belum ada izinnya seperti itu, Pak. Belum ada. Mungkin dengan adanya Soleh juga kemarin saya membawa beberapa teman untuk minta dibantu soal sertifikasi halal. Nah, ini sangat membantu sekali. Dan peran pemerintah hari ini saya kira cukup sangat membantu, apalagi dengan banyaknya lulusan wisuda yang hari ini harus didorong untuk menjadi selaku pelaku UMKM, pelaku usaha, di mana itu juga dapat membantu mengurangi pengangguran kayak gitu ya. Apalagi nanti bisa merekrut karyawan dan lainnya. Nah, harapan kami selaku mahasiswa atau alumni mahasiswa ini, mari kita dorong bersama Bapak khususnya dari pemerintah Kabupaten Cilacap yang dimana yang mau melakukan usaha biar lebih mantap lagi berusaha, yang sudah melakukan usaha lebih didorong lagi terkait masalah regulasi tersebut kaitan perizinan. Mungkin Bapak ada informasi mungkin terkait bantuan modal usaha atau mungkin ada beberapa terkait perangkat untuk usaha itu mungkin nanti bisa dijelaskan. Mungkin itu pandangan kami terkait masalah usaha UMKM di Kabupaten Cilacap bersama rekan-rekan alumni mahasiswa. Mungkin nanti bisa ditanggapi dari narasumber atau materi yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Saiful Hamzah Eskom, kami ucapkan terima kasih atas penyampaian pandangannya selaku Ketua Alumni STMK Komputer Majenang. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak Ibu peserta pada acara hari ini untuk mempersiapkan pertanyaannya. Oke, silakan Mbak Penny, sepertinya dari tadi sudah mau bertanya ya. Monggo. Ya, Pak. Izin bertanya. Kan saya kemarin yang mendapatkan P2MW di bidang jasa itu rumah belajar. Untuk pembuatan perizinan saya baru di tahap proses
pendirian CV, Pak. Untuk pendirian CV itu kemarin sudah selesai. Cuman saya belum mendapatkan NIB karena NIB memang kita ngurus sendiri. Kalau mau diurusin itu memang ada tambahan biaya dari pihak CV-nya ya, Pak. Terus kemarin saya udah sempat buat, cuman memang belum selesai. Tadi di persyaratan yang Bapak share itu ada virtual account BPJS Kesehatan sama virtual account BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dari bagian itu yang saya belum punya kayak gitu loh, Pak. Untuk perizinan dari CV sendiri, perizinan yang diberi untuk CV sendiri itu kan di CV saya kan ada 6 bidang usaha ya, Pak ya. Nanti itu yang saya mau tanyakan, yang saya daftarkan itu semuanya dari 6-6-nya atau hanya usaha utamanya seperti itu, Pak. Terus kalau Bapak berkenan, saya minta tolong untuk apa ya, Pak, langkah-langkahnya supaya lebih rinci kayak gitu tentang perizinan NIB untuk CV kayak gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Penny. Kemudian ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih Pak soalnya. Mau dijawab langsung nggak Pak? Mau dijawab langsung nggak apa-apa? Oh, nggih, monggo Bapak. Baik, Mbak Penny terima kasih ya. Ini rumah belajarnya konsepnya kayak gimana Mbak? Jadi untuk rumah belajar itu kayak tempat les seperti itu, Pak. Oke. Kalau misalnya rumah belajar yang saya tangkap jenengan itu masuknya adalah sektor pendidikan. Kalau sektor pendidikan itu sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dan itu diproses di luar OSS ya. Kalau sebenarnya ini kalau misalnya panjenengan rumah belajar tidak perlu membentuk CV atau persekutuan komuniter, bisa perseorangan gitu. Nah, untuk yang pertama sebelum mengajukan izin pendirian rumah belajar ini, panjenengan memang harus sudah punya NIB dulu ya. Pertama tadi terkait BPJS. BPJS walaupun di situ ditanyakan virtual account-nya, kalau misalnya panjenengan belum punya, itu tidak menghalangi pemrosesan. Ya. Bisa dikatakan sekarang belum diwajibkan untuk virtual account BPJS-nya. Kalau belum punya, tidak masalah, masih bisa melanjutkan proses pemrosesan perizinan. Kemudian yang pertanyaan kedua, punya 6 kegiatan usaha sebagai maksud dan tujuan pendirian dari CV. Maksud dan setiap kita mendirikan suatu perusahaan, baik itu bentuknya CV maupun PT, itu kan di situ ada maksud dan tujuan pendirian perseroan. Nah, maksud dan tujuan itu adalah cita-cita kita mendirikan perusahaan itu mau melaksanakan usaha apa saja. Pertanyaannya, apakah itu semuanya harus didaftar? Yang didaftarkan adalah yang sedang atau akan dilaksanakan gitu. Yang benar-benar akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Bukan yang baru awang-awang kita mau jalaninnya kapan kita daftarkan gitu. Jadi yang didaftarkan adalah yang benar-benar akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dari 6 baru rumah belajar, berarti yang rumah belajar saja yang didaftarkan lebih dahulu. Nah, kemudian untuk panduan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran hak aksesnya seperti apa, kemudian cara mendaftarkan kegiatan usahanya seperti apa, mungkin saya izin share screen ya. Nah, di sini udah kelihatan ya? Ya. Di sini ada teman-teman bisa masuk ke oss.go.id/panduan. Di situ ada berbagai macam panduan ya untuk pendaftaran hak akses baru. Bisa diklik
Di situ ada pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil. Ya. Ini panduannya ada di sini semuanya. Ya. Pertama, teman-teman masuk ke oss.go.id, kemudian klik daftar. Di situ klik yang usaha mikro kecil, kemudian pilih jenis pelaku usahanya, apakah perseorangan atau badan usaha, kayak gitu. Kalau misalnya tadi Mbak Penny itu punya CV, berarti pelaku usahanya adalah badan usaha. Nanti pilih bentuknya CV, kemudian masukkan AHU dan seterusnya, gitu. Tapi teman-teman juga bisa coba cari tahu di YouTube, karena di YouTube juga udah banyak tersedia itu panduan-panduan untuk mendaftarkan izin usaha di OSS. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika masukkan jenis kegiatan usahanya itu ada namanya KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu yang harus benar-benar tepat dengan kegiatan usahanya. Nah, itu kalau untuk rumah belajar ini nanti ada sebentar. Di bimbingan belajar, Pak. Di bimbingan belajar ya. Belajar swasta. Iya, di situ ada informasi KBLI-nya. Teman-teman juga nanti bisa ke tadi oss.go.id, kemudian /informasi/KBLI ya. Di sini dicari saja, misalnya tadi les-lesan ya. Kursus. Mbak Penny bisa ke pendidikan lainnya swasta di KBLI 85499 ya. Di sini nanti ada ruang lingkupnya, tinggal dipilih saja ya. Ini masuknya risikonya tinggi, tetapi untuk pemenuhan persyaratannya dilakukan di luar OSS, itu sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan. Jadi kita tidak bisa pemenuhan persyaratannya untuk sektor pendidikan tidak bisa diproses di OSS, tetapi diproses di luar OSS. Nanti Mbak Penny susun proposal izin pendirian satuan pendidikan non formal ya. Proposal itu nanti dibikin 2 rangkap, disampaikan kepada Kepala DPMPTSP, nanti DPMPTSP dan Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi lapangan. Setelah verifikasi lapangan, kita teliti atau verifikasi pertama sarana prasarananya, kemudian jumlah siswanya, ya minimal walaupun belum berizin tapi harus sudah ada siswanya, Mbak. Ini memang ketentuannya seperti itu. Harus sudah ada siswanya, kemudian pengajarnya juga harus punya kompetensi minimal lulusan SMA untuk mengajar di lembaga kursus panjenengan gitu. Nah, setelah verifikasi kita nyatakan oke, nanti kita terbitkan izin pendirian, yang mana izin pendirian ini berlaku sepanjang Mbak Penny melakukan kegiatan rumah belajarnya. Jadi sudah tidak seperti dulu ada masa berlakunya 5 tahun, nanti 5 tahun jenengan harus perbarui izinnya. Kalau sekarang sepanjang tidak ada perubahan dan Mbak Penny masih melakukan kegiatannya, maka sepanjang itulah izinnya masih berlaku. Gitu. Ya, begitu Mbak Penny. Apakah masih ada pertanyaan Mbak Penny? Insya Allah cukup. Baik Pak, Oke, terima terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Mbak Penny. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaannya? Izin Monggo, Mas. bertanya, Mbak. Ya, Mas Nurul Fajar ya. Setelah itu nanti Mas Apri ya. Silakan Mas Nurul Fajar.
kemarin mendapat pembinaan P2MW sama seperti Mbak Penny tadi. Izin bertanya kepada Pak Dedi Purwanto. Begini Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya itu NIB itu perizinan tunggal. Nah, jadi berarti untuk perizinan yang lainnya seperti surat izin usaha perdagangan, SIUP, kemudian situ dan TDP itu berarti tidak berlaku kembali apa gimana Pak? Apa ketika kita sudah punya NIB kita harus bikin perizinan yang lainnya? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kan kemarin saya sudah bikin NIB cuma itu atas nama pribadi. Nah, alhamdulillah sekarang saya dan kelompok saya sudah punya CV juga seperti Mbak Penny dan itu belum ada NIB-nya. Apakah saya harus bikin NIB sesuai CV-nya atau cukup NIB yang kemarin gitu, Pak? Terima kasih. Langsung jawab ya. Oke, pertama yang SIUP, TDP, HO, situ itu sudah tidak ada lagi. Ya, hanya nomor induk berusaha. Ketika Mas Nurul Fajar kemarin ngurus untuk perseorangan atas nama Nurul Fajar, itu kan di situ ada pernyataan mandiri terkait tata ruang, pernyataan mandiri K3L, pernyataan mandiri jaminan produk halal, pernyataan mandiri SMI, kemudian SPPL. Itulah dokumen-dokumen perizinan berusaha panjenengan yang sudah include dalam nomor induk berusaha. Ya, jadi tidak diperlukan lagi tuh SIUP, TDP, HO, apalagi sampai dengan pengantar RT RW itu sudah tidak ada lagi. Wis ora zamane angel-angel dalam berusaha. Kemudian yang kedua ya, jenengan sudah punya NIB atas nama Nurul Fajar, kemudian mendirikan CV bersama dengan teman-teman. Nah, ini CV-nya sudah punya kegiatan usaha sendiri atau belum begitu? Kalau sudah sama punya, Pak, usahanya sama seperti usahanya apa Mas Fajar? Non sewu. Keripik tahu Pak. Keripik tahu. Nah, ini usahanya mau dialihkan ke CV atau Mas Fajar sendiri aja? Dialihkan ke CV. Oke, kalau misalnya masih mau dialihkan ke CV, maka jenengan tinggal yang CV itu bikin hak akses dulu, kemudian daftarkan sama persis langkahnya sama ketika Mas Fajar itu bikin NIB. Daftarkan untuk keripik tahunya, industri keripik tahunya. Kemudian nanti daftarkan PIRT-nya juga. Baru nanti minta ke Pak Muhammad Solehudin untuk sertifikasi halalnya gitu ya. Jadi CV-nya bikin hak akses, daftarkan izin usahanya, nah terus tadi ikuti untuk sertifikasi halalnya. Mungkin nanti jadi pertanyaan, apakah yang Nurul Fajar ini NIB-nya perlu ditutup apa enggak? Nah, kalau saran saya tidak perlu ditutup. Bok menawa barangkali nanti di suatu hari Mas Fajar pengen punya usaha sendiri di luar kelompok yang sudah terbentuk itu. Misalnya Mas Fajar pengen buka karena punya modal pengen beli brand Alfamart atau Indomaret. Nah, di situ tinggal bisa pakai NIB-nya Mas Fajar untuk buka minimarket kayak gitu, Mas. Begitu? Nggih, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mas Apri, monggo. Terima kasih Mbak Marini. Sebelumnya, ngapunten Pak Dedi, perkenalkan nama saya Pririanto. Saya mahasiswa semester 7 dari STIMIK Utama dan kebetulan sekarang saya juga menjadi pelaku UMKM. Nah, alhamdulillah untuk usaha saya sendiri itu sudah memiliki NIB, Pak. Tapi ini
minta pencerahannya ya Pak. Kalau saya sosialisasi terkait perizinan ke teman-teman saya yang kebetulan juga bergerak di UMKM, entah itu pembuatan keripik atau apapun itu, kebanyakan itu menjawabnya gini Pak. Jadi saya nyampein kamu nggak itu daftar di NIB-nya ya, nggak daftarin NIB-nya. Tapi mereka itu jawabnya gini, rata-rata itu jawabnya buat apa sih izin-izin kayak gitu Pak. Nah, kayak mereka itu bisa mendaftarkan usahanya atau melegalitaskan usahanya tersebut kan Pak. Untuk jawaban-jawaban yang kira-kiranya dapat mereka terima dan mereka yakin itu kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, Mas Apri. Gini ya, kalau dulu bantuan presiden untuk usaha mikro itu kan cukup surat keterangan usaha dari kelurahan, ya. Besok itu harus ada NIB. Kalau misalnya mereka mau mengakses modal, mau kredit di bank untuk usaha, ya, misalnya ULAM, kemudian KUR, itu juga harus ada NIB. Kalau punya produk makanan, pengen sertifikasi halal, ya, ke Pak Solehudin juga harus ada NIB, kayak gitu. Toh bikin NIB itu kan nggak sesulit dulu, ya, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, asal anak internet, ya, asal bisa mengoperasikannya, langsung bisa ngurus izin usahanya. Jadi gini, tujuan kenapa harus ada NIB itu kan biar teman-teman pelaku usaha mikro itu yang tadinya informal menjadi formal, ya. Dikatakan formal itu manakala usahanya panjenengan semua terdata oleh pemerintah, maka itu sudah masuk ke sektor formal. Ketika usahanya tidak terdaftar atau tidak terdata oleh pemerintah, maka belum dikatakan masuk ke sektor formal. Nah, ketika belum masuk ke sektor formal, teman-teman tidak dapat mengakses tadi permodalan, kemudian kalau misalnya mau minta subsidi listrik juga nggak bisa. Kalau misalnya ada bantuan-bantuan juga nantinya kalau belum punya NIB juga tidak bisa. Kayak gitu Mas Apri. Berarti untuk jawaban kalau untuk sekelas UMKM itu mending jawabnya itu besok kalau ada apa ya bantuan permodalan dari pemerintah itu harus punya NIB kayak gitu. Kalau nggak punya nggak bisa itu ya Pak. Betul, paling simpel itu. Ngesuk nek ana banpres durung duwe NIB ora bisa. Iya Pak, siap. Matur nuwun. Monggo Mbak Mary. Ya, silakan Bu, ada yang ingin bertanya. Izin tanya Pak. Izin bertanya kepada Pak Solehudin mengenai sertifikasi halal Pak. Kan kelompok kami ini ada apa ya namanya produksi keripik tahu nih Pak. Nah kan kemarin alhamdulillah sudah sedang proses nih Pak, sedang proses pembuatan sertifikasi halal. Nah tapi belum jadi. Nah pertanyaannya itu kalau itu kan untuk usahanya keripik tahu Pak. Nah harapan kami kan nanti bukan hanya keripik tahu Pak, mungkin ada keripik yang lainnya. Apakah itu kita daftar sertifikasi halal lagi atau sertifikasi halal itu sudah apa? Sudah mencakup semuanya gitu Pak. Gitu. Ya. Ya. Saya jawab langsung ya. Oke. Baik, jadi untuk sertifikasi halal ini jika memang produknya itu terbuat atau terdiri dari bahan dasar yang sama,
maka untuk pengajuan sertifikasi halalnya itu cukup 1. Sehingga nanti dalam sertifikasi halal ini bisa untuk dipakai ke semuanya. Salah satu contoh, ini saya kasih contoh seperti halnya martabak. Martabak itu punya topping yang beraneka ragam rasa. Bahan dasarnya 1 martabak, maka cukup dalam pengajuannya 1 saja. Cuma nanti di situ ada SJPH atau sistem jaminan yang memang harus dibuat pernyataan oleh pelaku usaha. Di situ dalam bahan-bahannya harus diceklis. Misalkan martabak rasa coklat, martabak rasa keju, martabak rasa pandan kelapa, dan seterusnya. Itu nanti berbeda-beda. Dan itu sertifikat halalnya bisa cuma 1. Namun, jika memang produknya terdiri dari beraneka ragam produk, misal contoh Mas Fajar punya keripik tahu sendiri, kemudian nanti punya lagi produknya minuman, jelas toh bahannya berbeda. Nah ini kalau bahannya berbeda maka diajukannya 2, dua-duanya harus ada semua, begitu. Jadi berbeda bahan itu akan harus mengajukan 2 kali. Maka kalau misalkan bahan dasarnya sama, misalkan tahu itu kan bisa dijadikan untuk keripik tahu crispy, tahu rasa keju, tahu rasa apa, itu cukup 1 nggak masalah. Nanti di toppingnya itu, di bahan-bahannya itu nanti ditambah-tambahkan saja. Maka itu bisa menjadi keluar sertifikatnya cukup 1. Begitu Mas Fajar. Iya Pak. Berarti ini hampir mirip sama PIRT nggih Pak ya, beda bahan, beda nomor gitu nggih Pak ya. Ya. Kemudian perizinan PR seperti itu. Kemudian tanya lagi Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus dari peran MIUI dalam pemberian sertifikasi halal dalam label produk Pak, gitu Pak? Ya, tadi juga kami sudah sampaikan bahwa sebagaimana kita adalah umat Muslim di dunia, yang mana tadi juga diterangkan, dicetuskan dalam Presiden dan juga Wakil Presiden, bahwa terdapat di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kita akan menjadi negara yang memang memiliki sertifikasi halal terkait dengan produk-produk kita. Di salah satu sisi bahwa produk makanan halal yang memang kita ketahui bersumber dari bahan-bahan dasar halal itu memang sudah kita ketahui, tetapi alangkah lebihnya kita terjamin dan menjamin bahwa itu menjadi halal, salah satunya adalah menggunakan sertifikasi itu. Kemudian yang kedua, bila mana ada orang-orang mancanegara yang ingin memiliki turis ke Indonesia, mereka ingin jajan ke Indonesia, mereka pun yakin dengan adanya kehalalan produk-produk kita. Di negara Indonesia ini tentunya sudah berlabel dengan halal. Dan ya selagi kita memiliki keyakinan di dalam diri kita untuk menjadi bahwa itu adalah halal, ya tidak masalah. Tetapi ini adalah menjadi peran penting kita untuk mensukseskan peraturan pemerintah dalam hal pensertifikasi halal. Dan ini juga maka dibuka adanya self declare itu untuk gratis. Ya, tapi kalau yang reguler ini harus berbayar. Begitu Mas Fajar. Jadi biar meyakinkan bahwa produk Anda itu halal ya perlu dengan adanya sertifikat itu. Nggih Pak, matur suwun atas jawabannya. Ya, baik. Monggo saya kembalikan dengan Bu Marini. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Purwanto SH dan Bapak Musolehudin MPD atas jawaban dari pertanyaan Mbak Penny, Mas Nurul Fajar, dan Mas Aprilianto. Kemudian ini ada pertanyaan lain atau kita cukupkan saja, gimana? Monggo ada pertanyaan terakhir, jika ada yang ingin bertanya silakan. Monggo pertanyaan terakhir mungkin Gi. Mungkin sambil saya informasikan Pak Dedi, jadi kampus Timik Komputer Mamajenang ini satu-satunya kampus yang ada di Kabupaten Cilacap yang memenangkan program wirausaha dari pemerintah ya. Jadi tadi saya juga cukup kaget, ternyata progresnya sampai sudah punya CV dan lain sebagainya. Jadi saya cukup kaget ya, mahasiswa kita kreatif. Dan sebenarnya banyak sekali mahasiswa kita itu yang punya
usaha bahkan dalam bentuk digital, Pak. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang sudah mempunyai klien terkait dengan maintenance websitenya puskesmas begitu ya. Tetapi itu memang masih berjalan secara personal ya, belum ada izin usahanya. Ya mudah-mudahan dengan semangat ini nanti mahasiswa yang lain ke depan bisa segera mengurus izin usahanya untuk sebagai pintu ya, sebagai pintu untuk mendapatkan akses permodalan dari pemerintah seperti itu. Kalau tidak salah juga saya pernah dengar infonya kalau ada permintaan dari luar negeri itu biasanya melalui KBRI dan KBRI itu biasanya langsung melihat di website begitu terkait dengan UKM yang sudah ber NIB begitu ya Pak, atau bagaimana Pak? Baik, ya saya juga apresiasi yang luar biasa ini buat teman-teman STIMIK, dan ini tidak semua kampus mendapatkan kesempatan yang ini, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Dulu saya kuliah di Unsud, sekelas Unsud pun nggak ada nih yang seperti ini gitu. Teman-teman punya kesempatan yang luar biasa untuk belajar menjadi seorang wirausaha, untuk belajar menjadi seorang pengusaha sukses mudah-mudahan ya. Dan ini teman-teman dengan mendapatkan NIB itu juga bisa langsung melakukan kegiatan ekspor impor ya. Jadi di situ nanti ada tombol untuk mengaktifkan alat pengenal impor, teman-teman. Nah, ini yang biasanya ditanyakan oleh pelaku usaha, saya mau ekspor bisa enggak? Dengan sekarang sistem OSS yang sekarang itu tidak perlu lagi jenengan ke bea cukai atau ke mana hanya untuk mengaktifkan alat pengenal impor. Cukup di akun OSS panjenengan bisa langsung melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, tadi ketika ada kegiatan ekspor di luar negeri, kemudian dia mau tertarik dengan produk-produk tertentu ya di suatu daerah misalnya, maka tadi kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar di NIB, NIB-nya sudah ada atau sudah punya NIB, kegiatan usahanya sudah terdaftar di OSS, itu memang benar dari stakeholder termasuk dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, cukup melihat dari OSS, karena kami di masing-masing kepala dinas, kemudian masing-masing kementerian itu punya hak akses. Hak akses ini bisa mengakses data usaha di Indonesia. Seluruh data usaha di Indonesia kami bisa mengakses begitu. Tentunya ada informasi-informasi yang dapat kami buka dan ada informasi-informasi yang sifatnya tertutup. Oke Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Marini. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupkan, Pak? Silakan. Terima kasih. Sebelum acara ini kami tutup, kami beritahukan untuk absen kehadiran ada di chatroom untuk peserta hari ini bisa melakukan kehadirannya di chatroom yang sudah tersedia. Kemudian kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dedi Purwanto SH dan Bapak Solehudin MPD atas pemaparan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga jawaban yang tadi sudah disampaikan bisa menambah wawasan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan yang belum paham menjadi lebih paham. Untuk yang terakhir yaitu penutupan, sebelumnya saya selaku pembawa acara untuk hari ini memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Mustahil, mungkin nomor saya bisa di-share ke teman-teman barangkali ada yang butuh konsultasi. Oh, nggih. Ya, silakan langsung konsultasi lewat WhatsApp. Oke. Baik, terima kasih. Silakan bisa dicek ya di chatroom. Itu di sana ada nomor konsultasi terkait dengan perizinan. Nggih. Saya izin catat Pak Dedi. Nggih, terima kasih Pak Dedi untuk kesediaan waktunya, kemudian Pak Soleh untuk kesediaan waktunya. Nggih. Komunikasi selanjutnya kita nanti bisa via WhatsApp. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.